Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Pak Koding, apa kabar hari ini? Semoga masih tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, em, pada video kali ini saya akan membahas mengenai seleksi kondisi khusus struktur if else, dan if else if. Sebenarnya untuk seleksi kondisi sendiri beberapa beberapa jenis ya yang umum kita gunakan, yaitu if dan switch case. Tapi kita fokus ke if saja dulu pada video kali ini. Nah, agar videonya tidak terlalu panjang dan tentunya akan membosankan jika videonya penjelasan saya panjang, maka video ini akan saya bagi ke dalam 3 bagian. Nah, untuk part pertama ini, part 1 ini, saya akan khusus membahas mengenai eee, if ya, if saja, bukan if else ataupun if else if. Oke, teman-teman yang masih baru dalam dunia pemrograman, mungkin bertanya-tanya, apa sih seleksi kondisi itu? Apa itu if? Apa itu else? Ya. Ya, nah yang namanya baru belajar ya pasti bingung karena kita belum tahu. Kalau sudah tahu, ngapain belajar, ya. Oke, jadi tidak perlu takut, ini materinya sangat mudah dipahami. Hanya saja mungkin karena kita baru melihat atau baru eh, mempelajari ya akan terasa susah, ya. Ya, ya normalnya memang seperti itu. Tapi ketika diulang-ulang dan memang ada kemauan untuk belajar, pasti akan mudah untuk ini dipahami. Oke, jadi tugas saya di sini adalah membantu teman-teman yang masih eh, baru memasuki dunia pemrograman agar lebih mudah memahami ya tentang bahasa pemrograman ini. Dan semoga saya betul-betul bisa membantu teman-teman sekalian. Oke, yang pertama, ya sebelum masuk ke kodenya dan sintaksnya, kita harus paham dulu apa sih seleksi kondisi itu. Ya. Jadi seleksi kondisi adalah salah satu pernyataan penyeleksian, ya, lihat ini, pernyataan penyeleksian, yang memungkinkan kita untuk memanipulasi alur pengeksekusian perintah pada program berdasarkan ekspresi kondisional. Jenisnya yang umum kita ketahui ada dua, yaitu if dan switch case. Tapi kita hanya akan membahas mengenai if. Nah, if ini ada berbagai bentuk lagi, ya. Tapi untuk video kali ini kita hanya akan membahas bentuk yang pertama, yaitu yang if saja dengan satu kondisi. Ya, mungkin di sini masih membingungkan, ya. Tapi tidak apa-apa, perlahan-lahan. Yang pertama yang harus kita pahami terlebih dahulu adalah ekspresi boolean, ekspresi bulan, ya. Mmm, Kenapa kita harus memahami ekspresi bulan ini? Karena pada struktur struktur if nanti kita akan menggunakan ekspresi kondisional, di mana ekspresi kondisional ini itu dibentuk dari ekspresi bulan ya. Di mana ekspresi bulan ini merupakan ekspresi yang menghasilkan nilai berupa true atau false. Ingat kembali mengenai tipe data dasar. Jika teman-teman belum memahami mengenai tipe data dasar, khususnya tipe data bulan, silahkan teman-teman untuk melihat video saya sebelumnya, ataupun mengunjungi web pakcoding.id. Di sana ada penjelasan mengenai tipe data dasar, ya, agar teman-teman bisa lebih mudah memahami apa yang saya jelaskan di video ini. Oke, jadi kembali ke materinya. Jadi nilai yang dikembalikan adalah true atau false. Nah, ekspresi ini biasanya digunakan pada pernyataan berkondisi seperti if atau for. Oke. Nah, untuk membentuk satu ekspresi bulan tadi, itu kita membutuhkan eh, operator relasional atau pembanding. Yang manakah itu? Contohnya yang ini, ya. Semua ini adalah operator relasional. Kalau dia sama dengan 2, berarti
itu maksudnya adalah kesamaan, ya. Apakah A sama dengan B? Jadi bukan sama dengan satu ya. Kalau sama dengan satu berarti menugaskan. Tapi kalau sama dengannya ada dua, berarti ini membandingkan. Oke? Jadi jangan sampai salah memahami. Kemudian di sini ada tanda seru sama dengan. Nah, ini kebalikan dari kesamaan, yaitu ketidaksamaan. Misalnya 5 tidak sama dengan 2, ya, maka itu akan mengembalikan nilai true. Kemudian ini kurang dari, saya rasa ini teman-teman sudah paham yang ini, ya. Semuanya pasti sudah eh, sekolah di SD ya, pasti sudah paham ini. Ini kurang dari, lebih besar dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Contoh, ya. Untuk kesamaan tadi, misalnya ekspresinya seperti ini, 5, kemudian ada kesamaan di sini, ada sama dengan 2 kali, kemudian ada 3. Berarti kita membandingkan nilai 5 dan 3. Nah, apakah nilai 5 dan 3 itu sama? Jawabannya adalah tidak. Karena tidak, maka nilainya false. Oke? Nah, kalau ini tidak sama dengan, apakah 5 tidak sama dengan 3? Benar. Karena benar, maka true. Oke, paham ya? Kemudian ini kecil dari 5 kecil dari 3, ini salah, maka dia akan mengembalikan nilai false. Kalau ini akan bernilai benar, maka true, karena 5 memang lebih besar daripada 3. Jadi kalau bingung menggunakan ini, coba bentuk dalam suatu bentuk pertanyaan. Misalnya seperti, apakah 5 lebih besar daripada 3? Jawabannya ya, karena ya berarti true. Oke? Nah, misalnya seperti ini, apakah 5 lebih kecil daripada 3? Jawabannya tidak, karena tidak, maka false. Jadi seperti itu ya. Nah, saya rasa ini teman-teman sudah paham juga yang ini. Ya, ini kenapa bisa true? Karena 5 lebih besar daripada 3 ya. Di sini kan 5 lebih besar daripada atau sama dengan 3. Jadi kalau di sini nilainya 5 atau 3, maka ini bernilai true. Oke, sampai sini paham ya ekspresi bulan ini. Nah, dengan menggunakan ekspresi bulan, ini nantinya kita gunakan untuk proses seleksi kondisi pada struktur if. Jadi, ekspresi kondisi itu sendiri merupakan suatu ekspresi yang menghasilkan nilai bulan tadi, yaitu true atau false, dengan tujuan untuk menentukan apa aksi yang akan dilakukan berikutnya dalam kode program kita. Ya, jika true, apa yang akan dieksekusi? Jika false, apa yang akan dieksekusi? Maksudnya seperti itu. Jadi ini ekspresi kondisi inilah yang menentukan nanti arah eh, kemana program kita akan berjalan. Ya, oke. Nah, mungkin teman-teman sih masih belum ada yang belum paham. Jadi struktur if ini sama jika saya analogikan, misalnya saya analogikan ya. Misalnya ibu saya menyuruh saya ke pasar membeli minyak. Kemudian dia bilang, tolong kamu ke pasar beli minyak. Jika setelah membeli minyak ada uang kembaliannya, maka uang kembalian itu belikan apa ya, sesuatu lah atau snack seperti itu ya. Nah, eh, ternyata betul ada uang kembalian setelah saya pergi ke pasar, ada uang kembalian. Maka sesuai perintah ibu saya tadi, maka saya membelikan kembalian itu dengan sesuatu, ya. Karena kondisinya terpenuhi. Kondisinya yang mana? Ada uang kembalian. Karena ada uang kembalian berarti kondisi terpenuhi. Karena kondisi terpenuhi, maka perintah ibu saya tadi yang kedua itu, belikan sesuatu, itu saya eksekusi. Tapi ketika tidak ada uang kembalian, berarti saya tidak akan mengeksekusi perintah ibu saya tadi yang kedua itu, yang belikan snack. Ya karena kondisinya tidak terpenuhi. Ya, oke. Oke, jadi yang pertama, sintaks seleksi kondisi if. Jadi if ya. Jadi pernyataan if adalah bentuk pernyataan percabangan yang paling sederhana. Jadi bentuk percabangan ini digunakan untuk memutuskan apakah suatu pernyataan atau blok pernyataan tertentu akan dieksekusi atau tidak. Jadi di sini hanya ada satu kondisi.
Kalau terpenuhi, eksekusi. Kalau tidak terpenuhi, ya jangan dieksekusi. Sederhananya seperti itu. Oh ya, pernyataan itu kalau saya sebut pernyataan atau ekspresi atau perintah itu artinya sama ya. Nah, jadi jangan bingung. Jadi pernyataan, ekspresi atau statement atau bukan ekspresi maaf, pernyataan, statement atau baris perintah itu maksudnya sama ya. Jadi satu baris perintah tertentu. Oke, kemudian em, ini tadi jika kondisi tertentu benar, maka blok pernyataan eksekusi, namun jika salah, maka tidak akan eksekusi. Sintaksnya seperti ini, ya. Jadi, yang namanya sintaks itu berarti aturan penulisan. Sama ketika teman-teman mempelajari bahasa Indonesia. Jadi, sintaks yang benarnya itu adalah SPO, ya. SPO, subjek, predikat, objek. Saya makan bakso, misalnya. Kalau sintaksnya saya ubah-ubah, tidak sesuai aturan, misalnya makan saya bakso. Berarti itu kan PSK. Itu kan ya PSK ya. eh, Makan saya bakso kan kan salah jadinya, error. Nah, begitupun dengan eh, bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman itu punya sintaks ya. Setiap bahasa pemrograman itu punya sintaksnya masing-masing yang harus kita ikuti aturannya. Jika tidak, maka akan terjadi error sintaks, sintaks error istilahnya. Lah, kok saya menggambar di sini? Bisa diunduh nggak nih? Oke, nggak apa-apa. Oke, sekarang di sini kita lihat if. Nah, ini harus ada if di depannya ya, sintaksnya. Kemudian ada buka kurung, tutup kurung. Kemudian di sini kita isi dengan kondisi. Jadi kondisi yang akan kita uji untuk memperoleh nilai true atau false. Jika di sini bernilai true, maka ini akan dieksekusi. Jika false, maka tidak dieksekusi. Nah, setelah buka tutup kurung ini, di dalamnya ada kondisi, kemudian ada kurung kurawal, ya. Nah, kurung kurawal ini adalah penanda bahwa ini adalah blok perintah yang dimiliki oleh if. Jika kondisi terpenuhi, maka blok ini, blok pernyataan atau blok baris perintah ini akan dieksekusi. Oke ya. Jadi sintaksnya sederhana, yaitu if, buka kurung, kondisi, tutup kurung, kurung kurawal, perintah yang akan dieksekusi, berapapun banyak barisnya, kemudian tutup kurung kurawal. Sebenarnya ada sintaks yang lain yang tidak menggunakan kurung kurawal, tapi kita akan bahas di lain kesempatan. Jadi teman-teman saya harap kita fokus ke sini saja dulu agar kita pahami. Baru jika sudah paham, baru kemudian kita berpindah ke eh, bentuk yang lainnya, ya. Jadi belajarnya perlahan-lahan. Ini sintaksnya. Contohnya jika kita terapkan ya. Jadi if 5 lebih kecil daripada 10 dan ya, maka cout ini. Sekarang pertanyaan saya ke teman-teman, apakah perintah ini akan dieksekusi? Saya beri waktu 10 jam untuk menjawab. Oh, kelamaannya. Ya, 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sudah dapat jawabannya? Jadi jawaban yang benar adalah perintah ini akan dieksekusi. Kenapa? Karena kondisi ini bernilai true. Ya. Kenapa bernilai true? Karena memang 5 itu lebih kecil daripada 10. Karena bernilai true, maka eh, baris perintah di dalam blok ini akan dieksekusi. Nah, kebetulan baris perintahnya cuma satu. Kalau ada 10, maka 10-10-nya akan dieksekusi. Oke? Nah, untuk lebih jelas, ini contoh dengan flowchart. Ini ada contoh lainnya. Misalnya, di sini ada if x lebih kecil daripada y, cout x lebih kecil daripada y. Sekarang, jika x sama dengan 5, ya ini ya, jika x sama dengan 5 dan y dengan 10, maka uh, ini akan bernilai true, ya, bernilai benar. Nah, karena benar, maka arahnya ke sini.
Arahnya ke sini berarti mencetak X lebih kecil dari Y, yaitu yang ini ya, ini. Oke, teman-teman lihat saja ya. Karena bernilai true, maka ini dieksekusi. Tapi kalau misalnya X kita beri 5 dan Y kita beri 1, maka hasilnya adalah false. Karena false, maka lewat sini. Karena lewat sini, maka bagian ini tidak dieksekusi. Karena lewat sini ya, dilompati jadinya. Sehingga tidak akan terjadi apa-apa di sini. Oke? Jadi kurang lebih flowchart-nya di sini. Jadi, sampai di sini ditanyakan, apakah X lebih kecil daripada Y? Jika ya, jika true, ke sini. Jika false, maka ke sini. Oke, paham ya? Oke, semoga teman-teman paham. Sekarang kita berpindah ke contoh program. Di sini sudah ada contoh program yang teman-teman juga bisa lihat di web pakcoding.id yang kode program ini, ya. Oke, di sini kita lihat ada include IOStream using namespace std, kemudian integer main ini adalah fungsi utama dari program ini, ya. Semua baris perintah akan dieksekusi pertama kali di bagian integer main. Oke, di sini di baris 6 kita sudah mendeklarasikan variabel X dengan nilai 10, tipenya adalah integer, dan variabel Y nilainya 10, tipe datanya juga integer. Kemudian di sini ada seleksi kondisi, if X lebih besar sama dengan Y, maka cout X lebih besar atau sama dengan Y. Kemudian di sini di luar blok if ini ada perintah ini nilai X, tampilkan X, nilai Y sama dengan tampilkan Y. Nah, jika saya run, kira-kira jawabannya apa? Apakah string ini akan tampil atau tidak? Jawabannya adalah akan tampil karena kondisi ini bernilai true, ya. Kondisi di sini bernilai true. Oke? Sekarang kita lihat. Ya, ini tampil kan? Kenapa? Kenapa ini tampil? Karena ini dieksekusi. Kenapa ini dieksekusi? Karena ini bernilai true. Coba kita lihat bisa tidak ya seperti ini. Ball kondisi sama dengan X lebih besar sama dengan Y. Ya, bisa nggak ya? Terus di sini saya kasih kondisi. Oke, nah bisa ya. Nah, sekarang berarti kita bisa melihat isinya. Sekarang kita coba debug ya. Ini untuk melihat hasilnya, kita cek apa sih isinya. Kita coba cek variabel. Oke, maaf ya teman-teman, laptop saya agak lalot, soalnya laptop murah, di spesifikasinya rendah. Ya, oke sekarang kita lihat pengeksekusiannya sudah ada di sini, tapi ini belum dieksekusi. Kita akan coba eksekusi baris ke-6. Oke, baris ke-6 dieksekusi, 10 masuk ke X. Bisa teman-teman lihat ya di sini. Oke. Kemudian kita eksekusi baris ke-7, 10 juga masuk ke Y di sini ya, teman-teman. Kemudian kita eksekusi baris ke-8. Nah, di sini bisa kita lihat nilainya adalah true. Oke, ini adalah pembuktian bahwa ini bernilai true, ya. Nah, kan ini true ini sudah masuk ke variabel kondisi yang bertipe bool kan, sehingga bisa kita gunakan di sini. Artinya ini bernilai true, ya. Karena bernilai true, maka ini dieksekusi. Kalau dia bernilai false, bisa juga saya tulis sih seperti ini langsung, false. Ya, kalau false maka ini tidak akan dieksekusi. Saya stop ya. Ini tidak akan dieksekusi. Output
Nah, ini tidak akan muncul karena di sini bernilai false. Nah, ini buktinya. Oke, teman-teman? Ya, ini tidak tercetak kan? Tapi kalau saya cetak true di sini, ini akan bernilai, akan tampil. Ya, oke? Nah, sama kalau saya tulis seperti ini, kondisi. Kondisi itu mengambil nilai dari ekspresi ini. Ekspresi ini memberikan hasil true. Hasil true masuk ke kondisi. Sehingga kondisi bernilai true di sini. Karena true, maka ini dieksekusi. Eh, kalau di sini saya isi false, apakah ini dieksekusi? Jawabannya adalah tidak, ya. Oke, kita lihat. Nah, tidak dieksekusi kan? Ini muncul terus karena ini di luar blok if, ya. Pasti akan dieksekusi. Kalau ini kan di dalam blok if. Karena false di sini, maka ini pasti nilainya false. Karena false ini tidak dieksekusi. Oke ya. Jadi sama. Jadi itu pembuktiannya bahwa nilai ini memberikan nilai berupa bulan, ya, yaitu true atau false. Oke, contoh misalnya kita ubah lagi misalnya di sini sama dengan. Nah, coba teman-teman tebak, kira-kira bagian ini dieksekusi atau tidak? Jawabannya adalah dieksekusi karena X dan Y nilainya sama-sama 10. Kalau misalnya saya ubah menjadi seperti ini, dieksekusi atau tidak? Jawabannya adalah tidak dieksekusi. Bagian ini tidak dieksekusi karena ini bernilai false. Kenapa bernilai false? Karena uh, di sini kan X tidak sama dengan Y. Apakah X tidak sama dengan Y? Jawabannya kan tidak. Karena X, Y sama-sama 10. Ya. Nah, seperti itu. Kalau misalnya apa lagi ya? Uh, besar atau sama dengan ini sudah tadi ya. Oke. Jadi itu ya. Jadi ingat struktur if itu ada if, buka kurung, ekspresi kondisi di sini, tutup kurung, kemudian ada kurung kerawalnya bisa seperti ini juga sebenarnya, tidak jadi masalah. Nah, ini adalah kurung kerawal ini adalah area kekuasaan dari if ini, ya. Jadi jika if ini bernilai benar, maka semua yang ada di dalam kurung kerawal ini akan dieksekusi. Jadi kalau ada 100 perintah seperti ini, maka semuanya akan dieksekusi jika bernilai benar. Ini, kan? Nah, oke. Nah, jadi strukturnya saya ulangi sekali lagi, sintaksnya adalah if, kemudian kondisi di dalam buka kurung, kondisi tutup kurung, kemudian buka kurung kurawal, semua ekspresi akan dieksekusi jika kondisi bernilai benar dan tutup kurung kurawal. Oke, teman-teman, semoga penjelasan saya dapat mencerahkan dan membuat teman-teman bisa lebih memahami struktur if ini. Eh, Jika teman-teman merasa penjelasan saya eh, bermanfaat dan membantu teman-teman untuk memahami struktur if ini, jangan lupa klik like dan subscribe. Oh ya, untuk teman-teman juga yang suka membaca mengenai bahasa pemrograman, silahkan kunjungi web kami di pakcoding.id, home of new programmers, ya. Salam dari teman-teman pakcoding.id. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.